Loh, waduh, ada orang jatuh. Ada banyak kera, monyet. Motor saya kendor banget. Kering banget. Mas, check out. Makasih Mas ya. Ya teman-teman, selamat pagi. Ini posisi saya berada di Jalan Kemuning, Jalan Raya Nur 24 Semarang. Tepatnya berada di penginapan apa tadi ya? Ini Nirmol Ciputra 2. Ini sekitar jam 7:15. Ini saya mau lanjut perjalanan menuju ke Bandung, teman-teman. Ini parkirannya kondisinya lumayan padat ya. Ini motor saya kotor banget, teman-teman. Keluarnya pun harus mundur ya. Ini yang menginap platnya jauh-jauh ya, termasuk saya, plat S. Ini plat G. Sini ya, di depan plat D ya, Bandung. HIS plat N Malang kalau nggak salah itu. Oke, teman-teman, kita langsung saja lanjut, nggak lama-lama ya. Ini langsung keluar Nah, rencana ini kita mau nyari sarapan dulu, teman-teman, karena perut udah terasa lumayan lapar ya. Situasi kota Semarang, teman-teman, jam 7:15 sudah ramai sekali. Ini saya belum pakai sarung tangan karena memang apa ya, mau nyari sarapan dulu, jadi kita belum riding dengan jarak yang jauh. Waduh, ada orang jatuh. Ini jual bunga apa ya sebelah kiri? Yang tahu teman-teman bisa komen. Kok bunganya kayak bunga mawar gitu. Sebelah kanan teman-teman ada itu ya, bangunan bersejarah Lawang Sewu ya. Ini di bundaran depan Lawang Sewu, nanti coba muter di bundaran dulu ya. Harusnya langsung bisa ke sana, tapi ini saya mau muter dulu buat iseng-iseng aja. Ini lama sekali teman-teman lampu merahnya, padatnya kota Semarang. Ini hari Jumat teman-teman, masyarakat Semarang sudah mulai aktivitas. Di sini saya mau putar-putar dulu teman-teman di bundaran karena ingin melihat Lawang Sewu. Lawang Sewu, salah satu bangunan bersejarah yang ada di Semarang, teman-teman. Museum Mandala Bakti. Sumpah ini udah macet banget, teman-teman.
tepat di depan apa ini ya, Pasar Bulu ya, Pasar Bulu Semarang. Kita nyari sarapan dulu ya, fokus. Udah lapar banget ini. Karena semalam pas di Semarang itu kan hujan. Jadi 3,5 jam menuju penginapan itu malah hujan terus, nggak henti-henti. Ya teman-teman, akhirnya kita sarapan juga. Sarapan nasi goreng, nasi bungkus ya. Ini tempat berada di mana ini ya? Di depan Royal. Di depan Royal Premium Funeral Service. Sambil menikmati suasana pagi kota Semarang yang padat lalu lintas. Murah banget di sini, nasi bungkus cuma 5.000 teman-teman. Tapi porsinya memang agak sedikit sih. Tapi cocok buat sarapan. Biar gak terlalu kenyang. Lanjut lagi teman-teman, masih di tengah keramaian kota Semarang. Tapi ini sudah mengarah ke barat ya. Dan ini rencana mau nyari SPBU teman-teman, karena di indikator BBM sudah hampir di merah. Jadi kita jalan sambil nyari-nyari SPBU buat isi ulang BBM kita. Ini naik flyover teman-teman. Sebelah kanan ada dealer Suzuki. Oh iya teman-teman, untuk sarapan tadi ya, nasi bungkus, ada beberapa menu. Ada ikan ayam, rica-rica, ada banyak lah pokoknya tadi. Tapi saya ambil nasi goreng telur ya. Dan harganya murah sekali teman-teman. Cuma 5.000. Tapi porsinya ya tidak terlalu banyak memang ya. Tapi cukup lah kalau buat sarapan. Biar nggak terlalu kenyang juga. Masih terlalu pagi. Saya juga nggak terbiasa sarapan terlalu pagi. Emang kalau di Jawa Tengah teman-teman, untuk porsi makanan entah nasi bungkus atau di warung, misalkan soto atau rawon atau apa, itu pasti porsinya memang, kalau dibandingin di tempat saya di Jawa Timur, memang di Jawa Tengah itu porsinya lebih sedikit, tapi harganya yang murah. Ini ada SPBU teman-teman. Ya, teman saya mau ke toilet dulu katanya. Ini saya langsung isi aja. Ya, makasih. Lanjut lagi teman-teman. Habis ngisi BBM lagi. Barusan ngisi di SPBU Pertalite teman-teman, 50.000 di indikator udah mau full ya, tapi belum full. Mungkin tadi ada ruang sekitar 1 liter sampai 2 liter ya. Jadi selama perjalanan dari Lamongan kemarin saya baru ngisi sebesar 100.000. Pertama itu Pertamax ya. Itu di Lamongan ya. Terus barusan 50 lagi jadi 100.000. Dan cuaca teman-teman ini mirip sama kayak kemarin teman-teman. Enggak panas dan enggak mendung. Langitnya putih ya. Jadi enak ini kalau buat riding seharian. Kalau cuacanya kayak gini pasti betah ini. Semoga aja jangan sampai hujan ya. Dan ini kita sudah berada di jalur Pantura lagi teman-teman. Jadi ini udah berjalan ke barat menuju ke arah kota Kendal. Iya, kalau nggak salah ya, habis Semarang itu Kendal ya. Iya, selamat datang Kabupaten Kendal teman-teman. Ini posisi sudah memasuki wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, barusan melewati gapuranya. Ini di jam berapa ya? Ya masih jam
Jam 8 lebih 50 menit teman-teman. Jalannya mulus sekali teman-teman. Oh ya teman-teman, dan untuk perjalanan kita kali ini di hari kedua ini, kita mau perjalanan lanjut ke Bandung ya. Dari Semarang tadi menginap, terus kita ini sekarang lanjut menuju ke Bandung dengan jarak tempuh berapa ya? Saya sedikit lupa. Tadi lihat di map itu, tapi estimasi waktunya itu sekitar 8 jam sampai 9 jam ya, segituan ya. Itu kalau non stop ya, tapi pasti nanti kita di tengah perjalanan akan terpotong dengan waktu istirahat kita, entah 10 menit, 15 menit, atau sampai setengah jam, atau bahkan kalau mungkin dirasa terlalu capek ya kita istirahat agak lama. Dan tadi sudah terpotong 2 kali ya berhenti. Sarapan tadi sekitar 20 menitan, terus di SPBU tadi juga sekitar 15 menitan. Dan ini saya belum pakai sarung tangan karena saya rasa belum terlalu panas juga ya. Nanti kalau mungkin dirasa udah panas atau udah pengen pakai ya tinggal pakai aja. Ini posisi saat ini kita berada di Jalan Tentara Pelajar teman-teman, Kendal, Jawa Tengah ya. Nah ini menuju ke Pekalongan. Nah, SPBU teman saya barangkali mau ngisi. Lanjut lagi teman-teman. Setelah teman saya tadi isi BBM, saya sekalian pakai sarung tangan lagi ya. Terus beli minum juga di Alfamart dekat SPBU tadi, buat jaga-jaga di jalan ya, biar nanti kalau lelah nggak usah nyari-nyari Alfamart, masuk ke jalur Pantura lagi teman-teman, keluar dari Jalan Tentara Pelajar tadi. Ini kita lanjut ke barat lurus. Dan ini di depan nanti saya mau lewat jalur Alas Roban teman-teman. Iya, Alas Roban, salah satu jalur yang menjadi ikon ya di daerah sini, di antara Kendal dan Pekalongan, dimana jalurnya itu katanya terkenal angker ya. Rumornya sih begitu ya, katanya angker karena jalurnya itu melewati hutan teman-teman, hutan jati kalau nggak salah ya, alas lah pokoknya. Tapi sekarang udah ada jalur yang baru, jadi udah dibikinkan jalan apa ya, jalan baru lah. Jadi pengendara yang mau melintasi Alas Roban itu ada 2 pilihan ya, kalau nggak salah itu ada 2 pilihan. Lewat jalan yang baru berupa jalan beton kayak begini ya, terus yang satunya jalan lama, jadi jalur alas itu. Dan nanti kita akan coba untuk melewati jalan Alas Roban yang lama teman-teman, karena saya belum pernah lewat situ ya sebelumnya. Kali ini pertama kali, makanya saya mau nyobain. Kalau jalurnya yang baru ya jalannya mirip kayak gini, biar waktu tempuh itu lebih cepat. Dan untuk situasi lalu lintas di sini teman-teman, di Kendal, Jalan Raya Kendal Weleri ya, ini sangat longgar untuk arah saya. Kalau untuk arah sebaliknya terpantau lumayan padat, ini didominasi truk-truk.
Wah, ketemu kembaran ini. Motor CBR ini. Wah, abangnya nggak mau pelan ya. Digas terus. Kayaknya orang sini tadi itu nggak pakai helm dia. Ini di mana ini ya? Ini belok kanan nanti. Oh, di sana lewat tol berarti ya. Teman saya mana tadi? Oh, di belakang. I love Kendal. Selamat jalan Kendal, Bang Jatem. Haha. Udah keluar dari kota Kendal, teman-teman. Oh, itu jembatan apa itu? Tol, iya, tol itu. Ya, Batang. Selamat datang Kabupaten Batang. Buat warga Batang, izin melintas. Barangkali ada yang nonton video ini. Di sini kita masih lurus terus, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini ada percabangan ya. Kalau lurus ke Jalan Lingkar Alas Roban ya. Ini lurus jalan baru ya. Ini kita lewat jalur yang lama ya teman-teman. Jalur Alas Roban yang lama, dimana nanti kita itu akan melewati alas, jadi full alas dengan jalan yang lumayan berkelok-kelok. Monggomoro Resto, iya, Monggomoro spesial ayam goreng kampung, teman-teman. Kita tadi udah sarapan, jadi nggak mampir dulu. Ini sekitar jam 9 lebih 45 menit, teman-teman. Ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Batang dan menuju ke Alas Roban. Untuk kondisi lalu lintasnya lumayan longgar, tidak seperti di Semarang tadi ya, Semarang Kendal. Nah, di sini ini kita ambil kiri, teman-teman. Iya, selamat datang di Alas Roban. Jadi barusan itu ada persimpangan lagi. Nggak tahu itu jalur baru atau jalur lama, saya kurang tahu juga. Di sini saya pengen lewat jalur ini sih memang. Wah, memang lumayan ya, meniku. Iya, jalurnya lumayan ini. Mantap. Ini jalannya baru, teman-teman, baru dibeton ya. Ada truk habis nyungsep itu kayaknya. Ada banyak kera, monyet. Monyet. Emang ekstrim jalurnya, teman-teman. Kita berhenti dulu, lanjut teman-teman. Habis foto-foto sebentar ya. Memang ini alas lebat ya, teman-teman. Untuk pohonnya ini dominasi pohon jati ya.
Wah, ini udah masuk ke jalan aspal ini. Seroban. Ini udah jalan Pantura lagi ini ya. Di sebelah kanan ada pos polisi Polres Batang. Banyak warung-warung buat istirahat ini teman-teman, rest area. Ini sudah kembali ke jalur Pantura lagi teman-teman. Ini kita lurus terus saja ini ke barat, dan untuk tujuannya langsung saya tembak ke Bandung teman-teman. Jadi ini di Batang, nanti Pekalongan, terus Tegal ya kayaknya, Tegal iya. Nah, sampai di Tegal nanti saya punya dua rencana, langsung ke Cirebon terus langsung ke Bandung, atau nanti ke selatan ke Kuningan dulu ya. Saya belum tahu juga, jadi nanti mungkin di Tegal nanti kita pikirkan lagi kira-kira jalur mana yang rekomendasi. Sebenarnya sih saya itu pengennya lewat jalan yang ya semacam-macam Alas Serban tadi ya, lewat jalan-jalan yang berkelok-kelok, terus minim kendaraan besar, biar lebih enjoy gitu ya. Karena kalau lewat jalan Pantura kayak gini kan kita berdampingan dengan kendaraan-kendaraan besar, itu butuh konsentrasi yang lebih ya teman-teman. Apalagi kalau pas lagi padat tuh, waduh. Apalagi ditambah lagi jalannya yang rusak, malah lebih ekstra itu. Kalau jalannya mulus masih mending teman-teman. Masih di jalur Pantura teman-teman. Ini tepatnya kita berada di Suba ya, Kecamatan Suba di Kabupaten Batang ya. Ini tepat jam setengah 11 siang, dan ini kebetulan hari Jumat teman-teman, jadi nanti di depan kita akan nyari tempat buat Jumatan. Gak tahu nanti tempat kita Jumatan itu di daerah mana. Pokoknya tidak ada target, tapi kita mengalir aja. Kira-kira nanti nyampe di mana ya, kita nyari masjid aja buat Jumatan. Haji Subali Raja Sate, mantap ini. Oh itu ya warungnya, rajanya sate. Mungkin sate paling enak di daerah sini teman-teman. Selamat datang di kota Batang teman-teman. Itu Gapura Batang kota ya. Jam berapa ini? Jam 10 lebih 50 menit masuk ke Batang kota ya. Ternyata lumayan panjang juga ya, dari tadi semenjak masuk wilayah Kabupaten Batang terus ke kota Batangnya itu lumayan. Kalau untuk waktu tempuhnya mungkin coba berapa tadi ya, 20 menit, padahal tadi jalannya itu kencang, antara 80 sampai 100, karena lalu lintasnya kan longgar. Berarti lumayan jauh lah. Lampu merah.
Oh, beginilah kalau di kota ya, banyak lampu merah. Baru gas sudah ngerem lagi. Kalau matic enak, tinggal gas rem. Kalau kita motor manual, wah, masukin gigi 1, 2, 3, 4. Pekalongan Pemalang lurus. Oke. Lampu merah lagi teman-teman, tepatnya di depan Pekalongan Batik Night Market, pasar grosir Batik Setono, Batang. Ini udah jam 11 kurang 2 menit, masih ada waktu sekitar setengah jam ya buat salat cepat. Hijau, kita jalan teman-teman. Ada apa ya, banyak karangan bunga ini. Oh, batalion pelopor, mungkin nggak bisa ada sesuatu acara hari jadi atau apa gitu. DKI Jakarta lurus, Kedung Wuni kiri, kota kanan. Kodim 0710 Pekalongan. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong, soal penginapan tadi yang saya sewa semalam ya, itu saya dapat di harga 69.000 teman-teman. Lumayan murah ya dari aplikasi Agoda. Nah, ternyata pas saya masuk itu fasilitasnya lumayan. Ada bed ya, kasur, bisa ditempati 2 orang. Terus ada televisi, ada AC ya, ada kamar mandi dalam. Jadi bisa dibilang lumayan murah ya teman-teman. Nah, harga segitu. Sayangnya cuma tempat parkirannya aja yang agak sempit. Sebenarnya nggak sempit sih, cuma kebetulan tadi semalam itu ada 3 mobil ya, jadi kelihatan sempit. Kalau buat motor mungkin cukup, tapi kalau dibandingin sama jumlah kamarnya teman-teman, termasuk sempit tempat parkirnya ya, karena kamarnya itu ada banyak. Lantainya ada sampai 3 lantai kalau nggak salah ya. Pekalongan kota kreatif dunia, luar biasa. Selamat datang Kabupaten Pekalongan teman-teman. Izin melintas buat warga Pekalongan. Wow, sebelah kanan ada rombongan touring Harley. Nyari Alfamart dulu. Oke teman-teman, jadi saya habis Jumatan di Masjid Al-Taqwa, Kelurahan Banner, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ini situasi begini, dan orang-orang liar ya. Dan beruntungnya kita dapat nasi bungkus, lumayan, nantinya makan siang. Ini sekarang jam 12 lebih 15 menit. Terima kasih buat Masjid At-Taqwa, Kelurahan Bener atau Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
setelah buyaran udah habis, kita lanjut lagi perjalanan. Lanjut teman-teman, barusan habis selesai Jumatan di Masjid At-Taqwa ya, masih di daerah Pekalongan. Ini sekitar jam 12 lebih 35 menit. Ini kita lanjut perjalanan menuju ke barat. Oh, ini International Batik Center, mantap. Pekalongan memang terkenal dengan kota batik ya teman-teman. Oh, ini kita ke barat, langsung menuju ke barat ke Pemalang ya teman-teman. Setelah Pemalang nanti langsung Tegal ya. Setelah Tegal Brebes Cirebon ya, dan seterusnya. Untuk sampai ke Bandung estimasi itu sekitar 6 jam sampai 7 jam lagi teman-teman. Dan sekarang jam setengah 1 ya lebih, berarti bisa sampai di Bandung sekitar jam 6, jam 7 atau jam 8 malam. Itu pun kalau lancar teman-teman. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat Masjid At-Taqwa. Kita bisa numpang sholat Jumat. Masjidnya besar, lumayan besar, karena campur dengan sekolahan katanya. Ya kayaknya tadi campur dengan sekolahan. Jadi rame sekali teman-teman yang sholat Jumat. Terus setelah Jumatan ada nasi. Jadi setiap jamaah dapat nasi satu-satu. Gak peduli kecil, dewasa, tua, atau muda, dapat semua. Nanti saya ditawarin bapak-bapak, saya gak tahu namanya. Dia nawarin dari belakang, mas, nasi mas, dikasih. Ya kita terima. Alhamdulillah. Jadi lumayan buat makan siang nanti. Nasinya gak langsung kita makan, karena kita belum terlalu lapar. Karena sebelum ke Masjid At-Taqwa tadi itu kita sempat mampir di Indomaret ya. Kita istirahat kurang lebih itu ada setengah jam ya. Terus di Indomaret tadi kita minum sambil makan roti. Jadi lumayan bisa mengganjal perut. Dan setelah selesai istirahat langsung ke masjid tadi, karena jaraknya nggak jauh. Naik motor paling 2 menit atau 3 menit tadi ya. Jarak mungkin 200 meter dari Indomaret. Selamat jalan Kabupaten Pekalongan. Iya, kita lepas dari Kabupaten Pekalongan teman-teman. Ini masuk Kabupaten Pemalang ya. Izin melintas buat warga Pemalang. Barangkali kebetulan melihat video ini. Untuk Pemalang ini apa ya ciri khasnya? Saya kurang tahu juga ya. Kalau Pekalongan tadi kan batik ya, itu sudah sangat terkenal di mana-mana. Kalau Pemalang ini apa? Buat teman-teman yang tahu bisa komen. Ini posisi kita berada di pintu masuk Jalan Lingkar Utara, Jalan Lingkar Luar Kota Pemalang teman-teman. Ini kita lewat Jalan Lingkar Luar aja ya, biar enak, bebas hambatan. Kalau lewat Kota Pemalang takutnya nanti banyak lampu merah. Ini kalau lurus lewat Kota Pemalang teman-teman. Kita ambil kanan aja lewat Jalan Lingkar. Kenapa saya milih Jalan Lingkar? Karena biar lebih cepat. Jalannya pasti bebas hambatan. Kalau lewat kota Pemalang bakalan merayap nanti. Meskipun longgar, pasti banyak lampu merah. Jadi mau gak mau ya kita banyak berhenti. Kalau banyak berhenti bikin mesin itu suhunya naik ya teman-teman. Beda kalau jalannya stay terus ini kan, meskipun nggak kenceng tapi stay terus ya,
pokoknya nggak dikit-dikit berhenti, jamin suhu mesin pasti stabil. Keluar dari jalan lingkar luar Pemalang teman-teman, nyambung lagi dengan jalan Pantura, Tegal, Brebes lurus, iya, Widuri, TPI Tanjung Sari kanan, karena kita mengarah ke Tegal dan Brebes, jadi kita lurus teman-teman. Selamat jalan kota Malang, iya, Gapura kota ini teman-teman. Selamat jalan Kabupaten Pemalang. Cepet banget ya, udah keluar dari Kabupaten Pemalang, ini pasti selanjutnya Tegal ini. Kabupaten Tegal, iya, masuk Kabupaten Tegal teman-teman. Teman saya udah di belakang. Jadi nanti setelah Tegal ini Brebes, iya, setelah Brebes Cirebon, wah Jawa Barat selangkah lagi ya. Ini tepat jam 1 lebih 10 menit teman-teman, 13 lebih 10 menit kita menginjakkan di tanah Tegal, Jawa Tengah. Tanahnya orang-orang ngapak ya, bahasanya bahasa ngapak di sini ya, Tegal. Iya, saya ingat. Sampai di sini teman-teman, di Kabupaten Tegal ini BBM saya masih lumayan banyak ya. Tinggal 2 bar setengah teman-teman. 1 bar putih merah dan 1 bar putih dan setengah bar. Masih lumayan ini. Kayaknya masih ada separuh tangki, karena memang indikatornya ini tidak 100% akurat teman-teman, karena pelampungnya itu udah pernah tak ganti ya, jadi bukan punya miliknya sendiri, jadi mungkin keakuratannya kurang. Tapi keakuratannya itu bukan ke itu ya, ke yang misal indikatornya banyak tapi tensinya tinggal sedikit, itu bukan. Tapi sebaliknya, indikatornya sini udah habis tapi di tangki itu masih banyak, jadi masih aman ya. Kalau untuk urusan BBM Tegal, Jakarta, Selawi, Purwokerto, Tegal, Jakarta lurus, kita lurus teman-teman. Di Tegal ini kendaraan khasnya teman-teman, angkutan umumnya bis-bis mini gini ya, apa namanya saya nggak tahu juga. Cuma dari tadi sejak masuk Tegal itu banyak angkutan umum jenis bis-bis mini itu ya, minibus, tapi bentuknya lebih ke bus ya, tapi mini ukurannya, bukan seperti bison gitu, tapi lebih ke bus ya bodinya. Ternyata Tegal lumayan panjang juga ya, dari tadi nggak tembus-tembus. Oke teman-teman, ini kita berhenti lagi di Tegal ya, banyak di masjid ini, masjid apa nggak ada namanya. Kita berhenti buat makan siang, dapat bungkusan dari masjid tadi di Pengalongan, kita makan di sini sekitar jam 1:50 menit, jam 2 kurang 5 menit, kurang 10 menit ya teman-teman. Kebetulan ini rantai motor saya kendur banget, sekalian tak kencengin ya, kering banget karena semalam kan kehujanan di Semarang, jadi aduh, mumpung bawa kunci teman saya bawa kunci, pinjam lah, kenceng nyerah deh.
Ya teman-teman, lanjut lagi kita. Barusan habis istirahat di masjid di Jalingkut, Tegal ya teman-teman. Lumayan lama tadi, dari setengah 2 kita berhenti sampai ini jam 3 lebih ya, jam 3 lebih 20 menit. Karena tadi makan terus terbawa suasana enak, angin semeriwing, tempatnya teduh juga, jadi kita sekalian leyeh-leyeh di sana tadi ya, dan sekalian ikut jamaah sholat asar sekalian teman-teman. Terus ngecas HP juga tadi. Kalau nggak ngecas HP mungkin kita gak akan lama di situ tadi, mungkin habis makan langsung lanjut lagi. Tapi berhubung baterai juga habis, baterai HP ya, tak cas terus sampai ikut sholat asar. Habis sholat asar ini langsung lanjut kita. Dan ini kita langsung lanjut teman-teman, menuju ke Bandung ya teman-teman, dengan rute ini habis dari Tegal nanti Brebes ya, habis Brebes Cirebon, nanti ke selatan ke Sumedang ya kalau nggak salah, tuh Sumedang baru ke Bandung, dengan estimasi waktu sekitar 5,5 jam ya, 5 jam 20 menit tadi lihat di Google. Dan cuaca sekarang berubah agak terik ya, matahari mulai kelihatan daripada sejak tadi pagi. Dan seperti biasa kita berharap semoga nanti sampai di tujuan itu tidak hujan. Ini motor rasanya beda teman-teman, setelah tadi tak kencengin rantainya terus tak lumasin ya, pakai chain loop. Karena sebelumnya itu kayak gimana rasanya, motor itu berat banget. Ini enteng, jadi enteng ya, karena memang rantainya sangat kering tadi. Wah, ini macet panjang teman-teman. Ada apa ini? Suasana pemandangan di sekitar kanan kiri Jalan Lingkar Utara Kota Tegal teman-teman. Hamparan persawahan luas sekali teman-teman. Ini nggak tahu panjangnya berapa kilo ya. Dari tadi masuk terasa lumayan lama, apa karena macet tadi ya. Iya. Asik banget jalurnya teman-teman. Ditambah udaranya sejuk ya. Karena mungkin udah sore ya, udah jam 3 lebih 40 menit teman-teman. Oke, keluar dari Jalan Lingkar Utara Tegal teman-teman. Ini kita bergabung lagi di jalur Pantura. Jadi kita tidak melewati Tegal kota ya teman-teman, karena biar lebih cepat. Jadi langsung tadi habis istirahat masuk ke Jalan Lingkar Utara Kota Tegal. Terpantau suasana di depan lumayan mendung ya teman-teman, gelap ya, padahal belum terlalu sore, ini jam 4 aja belum, ini masih kurang 5 menit. Dan ini sudah mulai memasuki Kabupaten Brebes teman-teman, perbatasan dengan Tegal ya. Ini tepatnya di daerah mana ya, saya kurang tahu juga ini, pokoknya Brebes bagian timur lah. Cirebon Jakarta lurus, oke. Purwokerto kiri, kita lurus teman-teman. Cirebon masih 46 km lagi nih. Jalan. Nah, ini enaknya kalau habis dari lampu merah terus kita di depan gitu. Di depan itu pasti longgar, jadi kita berkendara bisa enjoy teman-teman. Bilangnya di depan semakin gelap ini, semoga gak sampai hujan ya.
Selamat jalan. Iya. Apakah udah keluar dari Brebes? Karena di sini plat nomor udah mulai banyak yang E ya teman-teman. Ini seperti Beat, di depan saya sudah E, dan beberapa kendaraan yang lain. Waduh, gerimis teman-teman. Wah, nyari tempat berteduh dulu ini. Waduh, tiba-tiba hujan. Itu nggak deras ini. Berteduh di mana ini? Berteduh dulu, berteduh dulu. Ah. Waduh, hujan teman-teman. Kita berteduh dulu ya. Teman-teman, lanjut lagi ini. Waduh. Ini sekitar jam 6 sore teman-teman. Pas habis maghrib ya. Kita lanjut lagi setelah hujan dari jam 4 ya. Jam 4 sore sampai jam 6. Pas 2 jam. Aduh. Truknya kenceng banget. Ini perjalanan kita masih sekitar 4 jam teman-teman untuk sampai di Bandung. Semoga aja gak hujan lagi di depan. Karena tak lihat tadi menuju arah ke barat itu terang langitnya, pas masih jam setengah 6 tadi ya. Untuk mendungnya lari ke timur. Dan sekarang alhamdulillah udah bener-bener reda ya, nggak ada gerimis sedikit pun. Dan ini masih di Cirebon teman-teman, baru masuk perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ini. Tepat saya berteduh tadi sore itu jam 4, baru masuk perbatasan itu. Dan untuk rute kita teman-teman, dari sini Cirebon nanti langsung ke Sumedang ya. Habis dari Sumedang langsung ke Bandung. Kita nyari penginapan di Bandung. Tapi saya belum cari penginapan karena ya kita kan nggak pasti di jalan ini, cuaca terutama ya. Kalau nanti terlanjur check out, misal udah pesen booking, nah kita kan masih jauh ini. Kalau misal kita nggak mampu misalnya perjalanan sampai ke sana, maksudnya itu gara-gara cuaca nanti tiba-tiba hujan terus lagi, kita berhenti lagi kan. Nanti sayang banget kalau terus dipaksain ke penginapan yang terlanjur di booking, terus misal waktunya nggak memungkinkan ya malah kita repot ya. Jadi nanti deket-deket Bandung, misal udah di Sumedang itu kan nggak lama lagi. Sumedang ke Bandung kan paling sekitar sejam ya. Mungkin saya berani pesen ya. Oh, di sini udah kering teman-teman. Iya, waduh. Di sini udah reda dari tadi kayaknya ya, dari sore. Ya semoga aja nanti sampai Sumedang bahkan sampai Bandung bisa cerah ya. Dan estimasi waktu kita bisa sesuai ya, sekitar jam 10, setengah 11 nyampe sana. Seperti semalam kita nginep di Semarang juga jam segituan. Padahal tinggal sejam lagi nyampe penginapan, tapi hujan juga nggak reda-reda. Ini saya mau ngisi BBM lagi teman-teman, karena di indikator speedometer udah di merah ya, 50. Ya, kasih mas. Ya. Lanjut lagi teman-teman. Oh. Ini tepatnya berada di daerah mana saya kurang tahu teman-teman ya. Ini selamat datang Kabupaten Cirebon. Iya. Gapura Kabupaten teman-teman, atau Gapura kotanya ya. Pokoknya di sinilah. Di Gapura itu ya. Sebelum Gapura itu dari SPBU-nya saya isi BBM lagi. Dan saya isi lagi BBM 50.000 teman-teman, pertalite ya. Untuk di indikator di speedometer nambah 3 bar ya, total 4 bar. Tadi di 1 bar merah.
Total di sini kan 5 bar ya. Nah, di sini cuma 4. Jadi kurang 1 bar lagi full. Jadi total saya ngisi sudah 3 kali 50-an ya. Di sini rintik-rintik hujan udah mulai lagi. Wah, tuh padahal aspalnya kering ini. Semoga nggak hujan lagi ya, teman-teman. Karena perjalanan masih sekitar 3,5 jam ya menuju ke Bandung. Ini tepat jam 7 lebih 20 menit. Di sini aspalnya kering, teman-teman. Kemungkinan hujan ini tadi sore di sini ya, sekitar jam 2 atau jam 3-an lah. Tapi sekarang gerimis lagi di sini. Waduh. Kalau hujan lagi ya berteduh lagi ini. Molor lagi. Ini jam 8, jam 20 lebih 5 menit, teman-teman. Ini posisi kita berada di Jatiwangi, teman-teman. Nah, Jatiwangi ini mana ya? Cirebon atau Sumedang ini? Oh, Jatiwangi Majalengka, teman-teman. Ternyata Kabupaten Majalengka. Iya. Berarti sudah di Majalengka, udah keluar dari Cirebon ini ya. Atau masih di Cirebon ya? Saya juga kurang tahu, teman-teman. Nah, ini tergolong cepat ya perjalanan. Karena tadi lumayan lancar. Kita bisa selap-selip enak. Wah, ini banjir di sini. Dan syukur sampai di sini, teman-teman. Alhamdulillah, wah, cuaca masih bersahabat ya, teman-teman. Nggak hujan. Walaupun jalanan masih sedikit basah ya. Dan ini kita mengarah ke Sumedang ya, teman-teman. Ini nggak tahu masih berapa lama lagi. Semoga lebih cepat dari estimasi waktu Google Map ya, teman-teman. Iya, lanjut lagi, teman-teman. Barusan habis makan, ini jam 9 lebih 7 menit. Kita lanjutkan lagi perjalanan ke Bandung ya, teman-teman. Ini perut kita udah kenyang, tenaga udah full lagi ya. Dan ini mungkin langsung aja patas sampai ke Bandung, nggak berhenti lagi kalau nggak terlalu penting ya. Jadi untuk ke depan ini kita masih menuju ke Sumedang dulu ya, teman-teman. Dan estimasi perjalanan sampai ke Bandung sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam. Semoga aja bisa lebih cepat biar gak terlalu malam. Ini kita di atas bukit, teman-teman. Saya nggak tahu nama jalannya apa ini. Yang penting ini menuju ke Sumedang ya. Pokoknya ini jalannya berkelok-kelok naik turun ya. Tapi lebih banyak naiknya sih. Ini masih naik. Untung suhunya nggak terlalu dingin ya, teman-teman. Padahal ini di pegunungan ini. Selamat datang di Sumedang Kota, teman-teman. Nah, barusan saya melewati gapuranya. Selamat datang di Sumedang Kota. Nah, kondisi di sini agak gerimis ya, teman-teman. Gerimis kecil-kecil ya, nggak berpotensi hujan besar ini. Dan ini sekitar jam 21 lebih 45 menit. Nah, ngomong-ngomong tentang Sumedang, teman-teman. Nah, Sumedang itu terkenal dengan tahu ya, teman-teman. Nah, ya. Terkenal dengan kota tahu Sumedang. Ini sebelah kanan apa ini? Hotel ya? Iya, Plaza Asia Hotel. Jadi mungkin ini ya, teman-teman,
kota Sumedang ya, Sumedang kota itu ya. Mungkin ini pusat kotanya itu mungkin di sini. Saya juga kurang tahu ya, memang nggak tahu. Saya belum pernah kesini sama sekali ya. Ini baru pertama kali. Lalu situasinya masih ramai teman-teman. Meskipun cuaca gerimis-gerimis ya, tapi kayaknya di sini tadi itu ya, hujan lumayan terus kayaknya ya, kalau dilihat dari kondisi jalannya. Dan ini termasuk keberuntungan bagi saya karena saya nggak berpapasan langsung dengan hujan kayak tadi di Cirebon ya. Nunggu lama, hampir 2 jam lebih ya. Jam 4 sore sampai jam 6 sore, lebih berapa tadi ya, lebih 10 atau 15 menit gitu ya, langsung reda. Wah, muter-muter. Bandung lurus, Subang kanan, Tasikmalaya kiri. Iya, kita lurus teman-teman, karena memang kita tujuannya ke Bandung. Sebelah kanan alun-alun Sumedang teman-teman. Iya, 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 iya. Buat warga Sumedang yang mungkin kebetulan nonton video ini, izin melintas ya. Jatinangor, Bandung, Jakarta lurus. Oke, kita lurus. Ini kayaknya bundaran ini. Iya benar, bundaran ini. Tapi untung nggak ada lampu merahnya ya. Cuma ada lampu waspada aja, lampu kuning-kuning. Lihat langitnya cerah teman-teman. Jadi batas atas bukitnya ini kelihatan ya. Wah, keren teman-teman. Kayaknya apa ini, villa atau rumah warga ini di atas bukit ya. Jadi ini tinggal selangkah lagi teman-teman, kita akan sampai di kota Bandung, karena ini udah keluar dari pusat kota Sumedang. Jadi tinggal meneruskan perjalanan menuju ke Bandung ini. Semoga sampai ke sana nggak ada hujan atau gerimis ya teman-teman. Amin. Tapi kalau dilihat dari kondisi langitnya sih kayaknya cerah loh. Di sini juga jalannya kering. Ini jalannya kayak gini, saya jadi ngebayangin kayak di Lumajang ya teman. Tapi kalau di Lumajang kan nggak ada truk-truk kontainer kayak gini ya. Banyaknya truk mengangkut pasir ya. Itu pun truk kecil, truk pol diesel itu, canter. Jalannya sah tuh teman-teman. Berkelak-kelok, kelak-kelok. Tapi lumayan lebar ya. Terus aman juga sebelah tepi jalannya ini udah ada pagernya, jadi masih aman, nyaman. Kalau misal kadang kan kebablasan gitu kan, bisa nabrak pagar, nggak langsung jatuh ke jurang gitu kan, karena samping kiri ini pasti jurang ini. Ini kalau siang bagus banget ini. Akhirnya teman-teman, ini posisi kita sudah di kota Bandung ya teman-teman. Oh, ini jam setengah 11 malam, tapi situasinya masih sangat ramai teman-teman. Kayak baru jam 7 atau jam 8 malam ini, padahal ini udah setengah 11 malam ini. Lebih malah, lebih 5 menit. Ya teman-teman, ini jam 10 lebih 45 menit. Posisi kita sudah di Bandung.
dan kita putuskan untuk langsung menuju ke penginapan supaya kita bisa langsung istirahat dan besok pagi kita bisa melanjutkan perjalanan lagi. Dan episode kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Pantau terus perjalanan kita di video-video part selanjutnya.